Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku benar-benar banyak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah selalu setia menonton video-videoku, yang telah like serta subscribe channelku, dan yang telah komen di kolom komentar. Percayalah, semua yang kalian tulis di kolom komentar itu adalah sensasi yang dulu aku rasakan, teman-teman. Jadi please jangan ngerasa sendirian, jangan ngerasa kalian adalah orang yang terpuruk, karena aku alhamdulillah sampai saat ini bisa move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Semoga dengan video sharing dariku, semoga dengan aku membagikan kisahku, kalian tidak merasa sendirian lagi. Kalian membuka pikiran kalian kalau banyak kok orang-orang yang mengalami GERD dan psikosomatik dengan sebegitu banyak sensasinya, dan kita semua dengan usaha yang keras, dengan doa, alhamdulillah bisa move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Karena dulu ya teman-teman ya, di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik, ketika aku belum bisa mengontrol rasa cemas dan panikku, aku mengalami ketakutan yang berlebih. Caraku menghadapi setiap masalah yang datang gitu ya. Dulu aku sangat tidak mempedulikan pola makan, pola waktu makan, dan pola hidupku. Dengan aku menonton video para mentor, itu membuatku mendapatkan ilmu baru, entah dari pola makan, pola hidup, atau cara mengolah pikiran kita agar tidak terlalu panik dan tidak terlalu stres. Jadi bagi kalian para penonton baru yang baru muncul videoku di beranda kalian, silahkan di like, silahkan di subscribe dulu, silahkan komen di kolom komentar. Jadi semoga apa yang aku kisahkan ini bermanfaat untuk kalian. Aku bisa sembuh kok, banyak orang yang bisa move on kok dari GERD dan psikosomatik. Jadi aku yakin dengan usaha yang lebih keras lagi, kalian insya Allah secepatnya juga akan bisa move on dari GERD dan psikosomatik. Yang kurus, yang ngerasa badannya semakin kurus, insya Allah lambat laun menjadi berisi lagi badannya. Yang sekarang lagi cemas-cemasnya, panik-paniknya, lebih bisa mengontrol lagi rasa cemas dan paniknya. Yang sekarang lagi stres karena memikirkan suatu masalah, aku sudah bilang berkali-kali, manusia itu tercipta dengan masalahnya sendiri-sendiri, hanya bedanya bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut, teman-teman. Jadi kita tidak akan diberikan masalah di luar kemampuan kita. Percayalah, ketika kita diberikan suatu masalah, Allah yakin kita pasti bisa kita bisa melewatinya dengan baik, dan pasti akan ada hal positif dari setiap masalah. Jadi benar-benar harus lebih diikhlaskan lagi, menerima, sadar, sabar, dan ikhlas gitu teman-teman. Karena memang itu kuncinya. Nah, sekarang aku akan bahas awal dari kalian cemas, kenapa kalian terlalu cemas, kenapa kalian terlalu panik, kenapa kalian terlalu takut gitu ya. Itu menurut pengalaman pribadiku, itu muncul karena kita yang selalu berpikiran negatif terhadap satu hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Dan alhamdulillah selama bertahun-tahun ketika kita berpikiran kita akan pingsan, oh ternyata enggak, ini hanya kelingan biasa. Jadi itu ya, pikiran-pikiran negatif itu yang ceket di kita, dan bagi kita penderita GERD dan psikosomatik rasanya itu menjadi hal yang candu gitu ya, ceket itu. Apa-apa yang difikirkan hal negatifnya dulu. Padahal besok belum tahu nih ya, belum tahu kita mau akan mendapatkan situasi seperti apa, tapi yang di pikiran kita sudah buruk dulu. Ya, sekarang aku akan berbagi tips, semoga bisa membantu kalian, tips sederhana agar kalian bisa tidak terlalu
memikirkan hal-hal negatif agar tidak terlalu berlarut-larut dalam rasa cemas, rasa takut yang berlebih karena hal-hal negatif yang ada di kepala kita. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus bisa melatih otak kita dalam merespon suatu masalah. Rasa panik, rasa stres karena sesuatu, rasa takut itu wajar, itu manusiawi, itu normal. Hanya saja tingkat ketakutan kita, kecemasan kita, cara kita menghadapi masalah itu di atas rata-rata gitu teman-teman ya. Kita terlalu cemas, terlalu panik. Ketika ada masalah datang kita terlalu stres gitu ya. Padahal semua manusia aku yakin mereka punya rasa cemas, rasa panik, serta rasa stres. Cuma kita lebih dari mereka. Jadi kita harus latih nih, harus latih diri kita bagaimana ketika kita merespon segala sesuatu. Misalnya ada hal buruk yang terjadi di sekitar kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa melatih merespon, sekarang aku berpikiran negatif karena ada hal yang buruk terjadi. Aku yakin ini adalah hakku. Pikiran negatif ini akan tetap aku pikirkan, akan stay selamanya di aku, atau hanya sebentar karena sesuatu hal kita mendapatkan pikiran negatif lalu kita pikirkan, itu wajar. Tetapi jangan sampai cekat berlarut-larut itu teman-teman. Jadi memang harus selalu melatih respon kita terhadap sesuatu masalah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ibaratkan pikiran kita ini jangan menjadi bagian dari tubuh kita. Pikiran negatif maksudku, jangan biarkan pikiran negatif itu menjadi bagian dari tubuh kita. Anggaplah itu di luar tubuh kita. Contohnya seperti kita memakai baju nih sekarang. Nah, kita bisa copot kapanpun kita mau, kita bisa ganti kapanpun kita mau, karena ini tidak melekat di diri kita. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan itu, ketika kita sudah tidak menganggap kalau pikiran negatif itu bagian dari kita, itu hanya di luar. Jadi anggaplah si cemas, si stres, si takut itu adalah tamu. Jadi kita adalah tuan rumah. Jadi tergantung hak kita mau mempersilahkan si cemas dan si takut itu datang atau tidak. Jadi ketika ada masalah datang, ketika ada sensasi datang, terus datanglah cemas. Kita sudah tahu nih, oh si cemas datang nih karena aku lagi timbul sensasi. Jadi hak kita, nggak usah datang cemasnya, nggak usah masuk ke tubuhku gitu teman-teman. Atau dibiarkan masuk karena memang kita sedang mengalami psikosomatik, dibiarkan masuk, tapi karena dia adalah tamu, dia akan pulang lagi gitu teman-teman ya. Dia akan pergi dari tubuh kita gitu teman-teman ya. Jadi mengumpamakan pikiran negatif yang berupa cemas, berupa takut, berupa stres itu sebagai tamu. Jadi terserah kita nih tuan rumahnya, kita mau membiarkan dia masuk atau kita mau mengeluarkannya secepat mungkin. Jadi itu haknya tuan rumah teman-teman. Kalau sudah kalian bisa mengendalikan itu, aku yakin deh tidak akan kalian merasa terlalu cemas lagi, terlalu takut lagi, karena kita sudah bisa mengontrol kapan dia akan masuk dan kapan dia akan keluar dari tubuh kita. Dan aku yakin kalian pasti bisa, karena di tahap ini aku sudah bisa berada di fase itu teman-teman. Dan sekali lagi, melalui proses sadar, jika kalian tetap ngeyel, dikasih metode ini ngeyel, enggak kok aku gini, itu ya akhirnya proses penyembuhan kalian tidak secepat yang lain gitu teman-teman ya. Jadi memang benar-benar harus sadar gitu. Terus selanjutnya sekarang aku selalu menganggap pikiran negatif ini hal-hal yang tidak mau aku pikirkan. Kalau pikiran positif adalah hal-hal yang mau aku pikirkan. Jadi ketika cemas datang karena aku tidak mau itu terjadi, jadi aku tidak mempersilahkan dia datang di otakku. Kalau pikiran positif, aku mengibaratkan dia adalah hal yang aku mau. Jadi
ketika aku ada sensasi sekarang karena mungkin salah makan atau apa, akhirnya sensasinya datang. Nah, si cemas dan si takut ini aku anggap tidak mau nih, hal yang aku tidak mau masuk ke dalam tubuhku. Jadi tolong jangan masuk. Dan yang ada di otakku hanya hal-hal yang aku mau, hal-hal positif. Kak, itu berat? Enggak kok, enggak berat kalau kalian sadar. Toh aku sampai saat ini alhamdulillah melalui proses aku bisa kok melewati semuanya. Aku bisa kok berada di fase ini, di fase dimana aku menerima kalau aku ini memang terlalu cemas, terlalu orangnya gampang cemasan, orangnya gampang panik dan gampang takut. Tetapi karena aku sudah berlatih cara merespon otakku terhadap suatu kondisi. Jadi mereka sudah ketika cemas datang gitu ya, ketika takut datang, ketika stres datang, aku kadang biarkan mereka singgah tapi sebentar, karena memang untuk membuat mereka tidak masuk ke kita, terutama yang kena psikosomatik itu lumayan sulit. Tapi kalau kalian bisa, kalian luar biasa teman-teman. Tapi aku yakin kita semua akan bisa kok melewati ini semua, rasa panik, rasa stres, rasa cemas yang berlebih. Kita bisa kok mengontrol ini, yang pada akhirnya ketika kita pikiran sudah normal, cemasnya sudah biasa aja gitu ya teman-teman ya. Insya Allah setiap sensasi psikosomatik, asam lambungnya akan segera membaik. Insya Allah tidak akan muncul lagi sensasi-sensasi. Jadi itu beberapa tips dariku, semoga membantu teman-teman semuanya. Aku tetap butuh dukungan like dan subscribe dari kalian agar aku lebih termotivasi, agar YouTubeku berkembang, agar aku tidak males-males membuat video sharing gitu ya teman-teman ya. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian video dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.